Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi anatomi fisiologi sistem pencernaan tentang mulut, faring, dan esofagus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5: 1. Almira Safa, 2. Angelina Immanuela Permana, 3. Dea Puspa Rismawati, 4. Mutia Alvina Dewi, 5. Petriana Angrara. Apa saja sih yang akan kita bahas? Dalam materi ini, kita akan membahas 1. Anatomi mulut, 2. Fisiologi mulut, 3. Anatomi faring, 4. Fisiologi faring, 5. Anatomi esofagus, dan 6. Fisiologi esofagus. Kita langsung masuk ke dalam materi pertama, yaitu anatomi mulut. Mungkin Anda hanya bisa melihat mulut dari sisi paling depan saja, seperti bibir, gigi, dan gusi, serta lidah. Namun, anatomi mulut manusia tidak sesederhana itu. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan. Mulut menerima dan kemudian melumatkan dan mencerna makanan yang masuk, sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Anatomi mulut dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur depan anterior dan belakang atau dalam yaitu posterior, yang menjadi titik pertemuan antara rongga mulut depan dan kerongkongan sebagai jalur makanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu fisiologi mulut. Di dalam fisiologi mulut terdapat dua bagian, yaitu struktur luar anterior dan struktur dalam posterior. A. Struktur luar. Rongga mulut depan adalah penampakan mulut yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang ketika bercermin. Bentuknya menyerupai tapau kuda. Rongga ini meliputi bibir, tampak depan dan sisi dalam, pipi dalam, gusi dan gigi, lidah, langit-langit mulut, amandel atau tonsil, serta upula atau daging kecil yang menggantung di langit mulut. Rongga depan mulut dapat bergerak ke atas bawah, kanan kiri, serta menutup dan terbuka dengan bantuan rahang mandibular dan otot-otot ekspresi wajah, terutama otot orbicularis oris. Selanjutnya yaitu B. Struktur dalam. Struktur dalam adalah rongga mulut bagian dalam ruangan yang tertutup oleh lengkungan baris gigi serta rahang atas dan bawah. Sebagian besar bagian ini diisi oleh lidah dan kelenjar liur. Selain banyak terletak di lidah, langit-langit, bibir, dan pipi, manusia memiliki 3 pasang kelenjar ludah utama yang terbuka ke mulut bagian depan. Kelenjar ludah parotid adalah yang terbesar dari ketiganya, terletak di antara telinga dan cabang rahang bawah. Langit-langit mulut, baik yang keras dan lunak, juga menjadi bagian dari struktur rongga mulut dalam. Langit-langit keras terbuat dari lempengan tulang yang memisahkan antara rongga hidung dan mulut. Sementara langit-langit lunak terdiri dari otot yang sebagai katup untuk menutup esofagus orofaringia dan membuka untuk memisahkan nasofaring atau rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut dari orofaring atau bagian dari saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Di rongga dalam ini terdapat 2 otot utama, yaitu otot diafragma dan geniohyoid, yang berfungsi menarik laring ke depan saat menelan makanan. Nah, memasuki materi selanjutnya yaitu tentang faring. Faring itu apa sih? Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Faring berupa saluran berbentuk kerucut dari bahan membran berotot, muscula membranosa, dengan bagian terlebar di sebelah atas, dan berjalan dari dasar tengkorak sampai di ketinggian vertebrata cervical ke-6, yaitu ketinggian tulang rawan cricoid. Tempat faring bersambung dengan esofagus. Pada ketinggian ini, laring juga bersambung dengan trakea atau batang tenggorokan. Faring dibedakan menjadi 3, nasofaring, orofaring, laringofaring. Faring terdapat persis di depan tulang leher, fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke tongkrongan. Bagian faring yang pertama, nasofaring, terdapat persis di depan tulang leher, fungsinya untuk memindahkan makanan dari mulut ke tongkrongan. Pada nasofaring terdapat saluran eutasius yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Fungsinya mengatur tekanan udara antara lingkungan luar tubuh dengan bagian telinga. Terdapat pula tonsil adenoid yang terletak di bagian langit-langit mulut, berfungsi untuk melawan bakteri.
Selanjutnya orofaring. Nah, ini bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut dapat dilewati udara dan makanan. Orofaring ini memiliki katup epiglotis. Selanjutnya laryngofaring merupakan tempat pertemuan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Nah, selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan sebuah tabung berotot yang menghubungkan atau menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Fungsinya membawa makanan, cairan, dan air liur. Struktur esofagus disusun oleh 4 dinding, yaitu pertama, lapisan serosa yang terdiri dari pembuluh darah, limfi, dan saraf. Lapisan ini berupa jaringan ikat. Yang kedua, ada lapisan otot, merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa disadari. Yang ketiga, lapisan submukosa, lapisan jaringan ikat longgar yang berisi saraf dan kelenjar lendir. Dan yang terakhir, ada lapisan mukosa yang disusun oleh epiter, berlapis gepeng berikat dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir. Bagian-bagian esofagus. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian superior yang penyusunnya terdiri dari otot rangka yang bekerja secara sadar. Yang kedua ada otot tengah, terdiri dari otot campuran dari rangka dan otot halus. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagian inferior yang penyusunnya adalah otot halus yang bekerja tanpa kita sadari.